mendapatkan Ponceling Flame, aku telah menunggu di tempat tanpa cahaya selama 8 tahun. Dan ketika saatnya untuk menyerap api itu akhirnya tiba, terlepas dari semua persiapan yang telah kulakukan, aku hampir terbakar menjadi abu. Ucap Yalao mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Rasa takut yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. Tampaknya pertemuan itu telah meninggalkan kesan yang kuat padanya. Meskipun sangat berbahaya, setelah mendapatkan Ponceling Flame, pada akhirnya itu semua sepadan, ucap Yalao dengan bangga menyatakan sambil melambaikan api putih di telapak tangannya seolah-olah memamerkannya kepada banyak orang. Dia kemudian tersenyum sambil terus menjelaskan, dengan api surgawi, kamu tidak hanya dapat memurnikan pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga ketika menghadapi musuh dengan level yang sama, dia tidak akan sebanding denganmu, ucap Yalao. Mendengar ini, Xiaoyan menatap api putih kusam yang berkobar itu. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Melihat ekspresi iri di wajah Xiaoyan, Yalao tertawa terbahak-bahak. Saat ekspresi licik melintas di wajahnya, nada suaranya berubah saat dia berkata, sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, keinginan terbesarmu adalah mencapai Dose sesegera mungkin, ucap Yalao. Merasa menyesal, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa menelan ludah yang terbentuk karena kerinduannya akan api surgawi dan memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan. Yalao tersenyum tipis melihat Xiaoyan kembali tersadar. Di tengah tangannya api putih terus menyala saat gumpalan-gumpalan api itu terbang ke udara, lalu menghilang tak lama kemudian. Sebuah tangan kering mengambil sebatang teratai daun tinta dan perlahan menjatuhkannya ke dalam api. Saat teratai daun tinta bersentuhan dengan api dingin tulang, ia langsung terbakar menjadi wujud cairan hitam pekat yang mengambang di dalam api, memperlihatkan kilaunya yang tersembunyi. Api putih itu bergejolak dan bertambah kuat. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa anehnya, udara di sekitar api putih itu bertambah dingin. Yalao memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan suhu api di telapak tangannya. Jika suhunya sedikit lebih tinggi, cairan hitam pekat itu akan menguap menjadi ketiadaan. Setelah suhu api dipertahankan pada titik tertentu selama jangka waktu tertentu, bintik-bintik kotoran kuning tiba-tiba muncul di dalam cairan hitam pekat. Sambil menatap bintik-bintik kuning yang tidak murni, Yalao akhirnya mengangguk pelan. Dengan jentikan jarinya, bintik-bintik kuning itu berkumpul dan terpisah dengan sebagian cairan hitam pekat menjadi bola cairan yang lebih kecil dan dikeluarkan dari badan utama. Setelah kotoran kuning itu dikeluarkan, kotoran kuning muda kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian pula kotoran ini dibersihkan oleh Yalao. Api putih itu terus menyala. Di dalamnya, cairan hitam pekat yang awalnya berukuran setengah kepalan tangan telah menyusut hingga seukuran ibu jari saja. Cairan hitam pekat itu mengambang di tengah api putih, seperti mutiara hitam, tenang dan misterius. Ketika tangkai pertama teratai daun tinta berukuran sebesar ibu jari, Yalao akhirnya berhenti membakar. Ia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 tangkai lainnya ke dalam api, membakarnya menjadi 4 bola cairan murni berwarna hitam seperti mutiara. Setelah pemurnian yang lama oleh Ponceling Flame, 5 benda cair kecil perlahan menyatu. Pada saat menyatu, volumenya mengembang sangat besar, namun sepersekian detik kemudian menyusut menjadi hanya seukuran ibu jari. Setelah menghabiskan waktu yang lama berguling-guling dalam api putih itu, seolah-olah di dalam cairan yang hitam pekat itu, api putih kecil dapat terlihat menari-nari. Melihat hal itu, dengan satu gerakan yang luwes, Yalao segera meraih buah bisa ular di atas meja dan melemparkannya ke dalam api. Begitu buah racun ular memasuki api, buah itu menjadi cairan hijau tua yang mengeluarkan jejak udara dingin. Setelah menyingkirkan kotoran dari cairan hijau tua itu, Yalao perlahan-lahan menutupi cairan hijau tua itu dengan cairan hitam pekat yang sekarang terbakar. Suara-suara aneh bergema saat 2 cairan dengan atribut berbeda bertemu dan gumpalan asap putih mengepul dari dalam api yang mengamuk.
Saat kumpulan asap yang keluar berangsur-angsur berkurang, sebuah benda menyerupai pil kasar mulai terbentuk dari dalam api. Sambil menatap pil yang hampir terbentuk dengan tenang, Yellow sedikit menundukkan kepalanya. Sekali lagi, ia melemparkan rumput pengumpul roh dan batu ajaib tingkat 2 atribut air ke dalam api. Meleleh menjadi cairan, menghilangkan kotoran, dan menyatu. Ketiga jenis tindakan ini merupakan prosedur rumit yang memerlukan usaha yang sangat teliti. Namun Yellow berhasil menyelesaikan semuanya seolah-olah itu adalah gerakan fluida tunggal, bahkan tidak berhenti satu kali pun. Melihat pergerakan Yellow yang tajam dan tepat, bahkan Xiaoyan, orang yang belum mengerti ilmu alkemis dan bahkan belum mengerti dasar-dasar ilmu itu, tak kuasa menahan diri untuk memuji Yellow dalam hatinya. Menetralkan kekuatan yang mengamuk di batu ajaib dengan rumput pengumpul roh, energi biru muda murni dituangkan ke dalam objek seperti pil saat masih terbentuk. Ketika tetes terakhir energi biru masuk ke dalam pil, objek yang tampak seperti pil bergelombang itu dikembalikan ke bentuk yang halus dan licin. Kilauan biru kusam dapat terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya tampak indah dan megah. Meskipun telah menyelesaikan semua langkah, Yellow tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia memanaskan pil itu dalam api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan api putih di telapak tangannya. Ketika api itu padam, tangan kiri Yellow dengan cepat menghisap botol giok dari meja ke arahnya dan dengan cekatan menyimpan pil yang berwarna hijau tua dan biru muda itu ke dalam botol. Desahan panjang keluar dari bibirnya saat Yellow melemparkan botol giok itu kepada Xiaoyan. Dia kemudian berkata dengan puas, "Lihatlah," ucap Yellow. Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol giok itu dan dengan gembira mendekatkannya ke hidungnya untuk menciumnya. Aroma yang familiar memasuki lubang hidungnya dan membuatnya merasa segar kembali. Sambil memperhatikan pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiaoyan yang luar biasa membuatnya samar-samar mengetahui bahwa bubuk pengumpul ki ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran, baik dari segi kualitas maupun efektivitas. Saat membayangkan ekspresi dan nada bicara Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiaoyan tersenyum mengejek. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menggenggam erat botol giok hangat itu sambil menghela nafas. Sudah 4 tahun. Sekarang dia akhirnya bisa melangkah ke level itu lagi. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh pil pengumpul ki, dia tidak langsung meminumnya. Sebaliknya, dia menghela nafas dalam-dalam sambil dengan paksa menekan ketidaksabarannya dan memaksa dirinya untuk tidur. Xiaoyan tahu bahwa jika ia memulai proses untuk menjadi douse dalam kondisi saat ini, kemungkinan gagalnya lebih dari 70%. Meskipun Yellow dapat dengan mudah membuat pil pengumpul ki lainnya, Xiaoyan tidak ingin mengambil resiko yang tidak perlu yang dapat dengan mudah dihindari. Melihat Xiaoyan mampu menahan godaan untuk segera menembus level douse, Yellow menganggukkan kepalanya dengan rasa puas. Dengan ekspresi puas di wajahnya, tubuhnya bersinar saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam ring. Setelah selesai meminum pil pengumpul ki, kecepatan latihan Xiaoyan perlahan melambat menjadi irama yang stabil. Setiap hari ia berlatih Douqi selama 1 jam sebelum pergi ke pegunungan belakang klan Xiao untuk melatih keterampilan dounya. Jika ia punya waktu, Xiaoyan akan menemui Sun Er dan berjalan-jalan di kota Wutan. Secara keseluruhan, kehidupan santainya sangat memuaskan. Setelah 5 hari menjalani kehidupan yang santai ini, Xiaoyan akhirnya merasa bahwa ia berada dalam kondisi puncak. Sekaranglah saat terbaik untuk mencoba menjadi seorang douse. Di pegunungan di belakang kediaman klan Xiao, terdapat sebuah gua tersembunyi di bawah tebing. Gua ini lebarnya sekitar 1 meter dan telah dipilih khusus oleh Xiaoyan sebagai tempat latihannya. Di sisi lain tebing terdapat awan berkabut, sementara di bawah kabut terdapat pegunungan binatang iblis yang dipenuhi oleh banyak binatang buas. Di bawah tebing terdapat jurang yang sangat dalam, sehingga seseorang tidak dapat melihat ke dalamnya. Satu-satunya jalan masuk ke gua tersebut adalah jalan setapak sempit yang telah disembunyikan oleh Xiaoyan menggunakan cabang-cabang pohon dan batu.
Jadi, Xiaoyan sangat yakin bahwa jika ia memilih tempat ini untuk melakukan terobosan, ia tidak akan diganggu oleh siapapun. Sambil menarik nafas perlahan, Xiaoyan mengeluarkan botol giok itu. Sambil memiringkan botol itu, pil berwarna hijau kebiruan menggelinding keluar. Sambil menatap pil pengumpul ki yang berkilau dan halus, senyum tipis terbentuk di wajah Xiaoyan. Ia sekali lagi menghirup aroma yang dapat menenangkan hati. Sambil menjilat bibirnya, Xiaoyan tanpa ragu memasukkan pil itu ke dalam tubuhnya. Saat pil pengumpul ki memasuki mulutnya, sensasi dingin dapat dirasakan mengalir dari mulutnya. Sepersekian detik kemudian, esensi energi murni yang hangat mulai mengalir dari mulutnya ke tubuhnya, menyebabkan tubuh Xiaoyan tersentak hebat. Dengan wajah yang tenang, Xiaoyan menggunakan kedua tangannya untuk segera membentuk segel tangan untuk menyerap Daoqi. Nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat Daoqi di dalam tubuhnya merespon pikirannya dan mulai berpadu dengan cepat dengan saripati kuat dan murni dari pil untuk segera memurnikannya. Di dalam gua kecil itu, udara yang awalnya tenang tiba-tiba berubah ketika garis-garis daun siki putih berkumpul di udara dan terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Sambil menggigit bibirnya karena kesakitan, kedua energi itu bertabrakan di dalam tubuhnya dan menyebabkan gelombang rasa sakit memancar dari saluran-saluran di sekujur tubuhnya. Untungnya, saluran Xiaoyan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dan meskipun menyakitkan, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Di dalam tubuhnya, Daoqi mengelilingi esensi energi hijau murni. Dengan cepat memurnikannya. Energi hijau terus-menerus diubah menjadi Daoqi putih. Dan dengan Daoqi yang baru terbentuk untuk mendorong prosesnya, Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat meluas hingga ke titik di mana ia dapat dilihat tumbuh dengan mata telanjang. Meskipun esensi murni dari pil tersebut terus-menerus memurnikan, saripatinya terus mengalir tanpa henti. Setiap kali Daoqi berhasil memurnikan sejumlah esensi, sejumlah energi hijau baru yang lebih besar akan memancar ke depan. Dengan Daoqi yang disempurnakan di dalam tubuhnya dan diserap dari luar, Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap mengisi sebagian besar saluran tubuhnya. Seperti sebelumnya, proses pemurnian terus berlanjut. Ketika esensi pil mulai berkurang, Xiaoyan yang mabuk karena pertumbuhan kekuatannya yang cepat tiba-tiba menyadari bahwa Daoqi dalam tubuhnya telah membengkak hingga titik kritis dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Meningkatnya Daoqi menyebabkan saluran Xiaoyan berkedut saat sudut mulut Xiaoyan terbuka sebagai respon terhadap gelombang rasa sakit yang hebat. Cepat padatkan badai Daoqi sebelum meledak. Teriakan nyalau bagaikan guntur yang menggelegar, meledak di dalam hati Xiaoyan. Sambil menghirup udara dingin dalam-dalam, segel tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah dalam sekejap, menyentuh ibu jari dan jari tengahnya di tempat yang sama. Ke-10 jari di tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Xiaoyan telah mengambil langkah ini bertahun-tahun sebelumnya, dan karena itu ketika dia menggunakannya sekali lagi, langkahnya mengalir seperti air, lancar dan tak terhalang. Mengikuti perubahan segel tangan, Daoqi yang melonjak dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba membanjiri ke bawah karena kekuatan hisapan yang liar dan ganas dari perut. Ketika semua Daoqi telah berkumpul di area perut, Daoqi putih mulai berubah menjadi warna putih susu. Cepat padatkan Daoqi itu. Gunakan persepsi jiwamu untuk memadatkannya. Jika Daoqi gagal dipadatkan menjadi siklon, kau akan sekali lagi jatuh ke 8 Duan Qi. Teriakan nyalau bergema sekali lagi di hati Xiaoyan. Sambil menganggukkan kepalanya sedikit, Xiaoyan memusatkan pikirannya kepada tugas itu. Dalam sekejap, persepsi jiwanya yang luar biasa memperoleh kendali atas Daoqi. Kompresi secepatnya dimulai. Daoqi yang berwarna putih susu menolak tuntutan persepsi jiwa dan bergejolak hebat. Meskipun perlawanannya tidak lemah, persepsi jiwa Xiaoyan bahkan telah mengejutkan nyalau. Jadi, perlawanan Daoqi itu mirip dengan belalang sembah yang mencoba menghalangi batu besar. Hanya sedikit melawan sebelum akhirnya mundur dengan enggan. Ketika Daoqi dipadatkan hingga seukuran telapak tangan, ia membeku dan berhenti bergerak. Padatkan lagi, teriak Yalau.
Sambil menggertakkan giginya, Soyen memejamkan matanya. Persepsi spiritual di sekitar Dauki putih tiba-tiba memuncak kekuatannya sebelum menekan dengan kejam. Suara lembut dan teredam terdengar pelan dalam tubuh Soyen. Setelah ini, perlawanan Dauki akhirnya menghilang, meninggalkan Soyen yang terkuras. Helaan nafas berat terdengar saat Soyen terjatuh tak berdaya ke tanah. Dadanya naik turun dengan cepat karena kelelahan. Saat berbaring di lantai gua yang dingin, Soyen sekali lagi merasakan energi berlimpah yang tidak pernah dirasakannya selama 4 tahun. Senyumnya mengembang di bibirnya, semakin lebar hingga akhirnya berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang hangat, tawa yang penuh kepuasan. Setelah berbaring di lantai batu yang dingin dan licin untuk waktu yang lama, Soyen akhirnya berhasil mengatur nafasnya. Kebahagiaan yang tulus terpancar di wajahnya sulit disembunyikan saat ia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki posisi latihan. Soyen mengembuskan nafas lembut dan perlahan menutup matanya. Ia membiarkan pikirannya perlahan-lahan menyelami misteri tubuhnya. Pandangan dalam adalah teknik pendukung yang unik bagi mereka yang berada di level Dause ke atas. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam seseorang akan mampu menjelajahi dan menembus misteri terdalam dari tubuhnya. Pikirannya berkelana ke daerah perutnya, di mana pusaran putih susu seukuran telapak tangan bergerak perlahan. Energi putih krem berputar di sekitar pusaran dalam kabut yang samar. Mengamati pusaran kecil itu dengan pikirannya, Soyen menganggukkan kepalanya. Ia merasa puas. Meskipun pusaran itu kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat daripada yang dimiliki saat ia berada di level 9 Duan Qi. Dause dan 9 Duan Qi memiliki sifat yang berbeda. Energi yang diasimilasi sebelum menjadi Dause sebenarnya disebut Dause Qi. Setelah menjadi Dause, energi yang diasimilasi sekarang dikenal sebagai Douqi sejati. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara nama-nama mereka, perbedaan sesungguhnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi. Benar-benar tak tertandingi. Soyen secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan pusaran. Di bawah kendalinya, seutas Douqi berwarna putih susu dengan cepat diekstraksi dari pusaran dan dibiarkan berputar-putar. Dengan terus-menerus mengendalikan vortex, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Douqi dengan pikirannya. Penguasaan Soyen perlahan meningkat. Baru setelah merasa puas, Soyen akhirnya menghentikan latihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum memudar dalam pupil hitamnya. Soyen kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara yang keruh dan tidak murni. Setelah itu, kulitnya tampak cerah. Sambil memutar kepalanya dari satu sisi ke sisi lain untuk meregangkan lehernya, suara retakan terdengar yang membuat Soyen menyeringai. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yalau yang mengambang di luar gua, Soyen tersenyum cerah dan berkata, "Akhirnya berhasil." Sungguh beruntungnya dirimu karena berhasil memadatkan pusaran Qi pada percobaan pertamamu, ucap Yalau menjawab dengan nada acuh tak acuh sambil menganggukkan kepalanya. Lebih seperti aku bergantung pada kemampuanku sendiri, ucap Soyen. Ia membalas sambil mengendurkan bahunya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu saat raut wajah yang menjilat muncul. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, aku sudah mencapai level Dause. Bukankah sudah waktunya untuk memberiku teknik Qi?" ucap Soyen. Ia memutar matanya, tubuhnya melayang ke dalam gua dan perlahan-lahan duduk di hadapan Soyen. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi serius. "Teknik Qi apa yang kau inginkan?" ucap Yalau. Sesuatu yang lebih aneh dari teknik Qi tingkat surga yang bisa berevolusi, ucap Soyen sembari menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu.
Mendengar Xiaoyan, raut wajah Yalau tampak ragu dan tanpa diduga dia tetap diam. "Guru, ada apa? Apakah kau berbohong tentang teknik Qi itu?" ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi wajah Yalau, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup. "Teknik Qi yang kuceritakan padamu memang bisa berevolusi. Aku tidak bisa membodohimu," bisik Yalau. Mendengar Yalau membenarkan pertanyaannya, wajah Xiaoyan langsung dipenuhi rasa bahagia. Sambil memutar tangannya, dia bertanya dengan hati-hati. "Kalau begitu, bolehkah aku menggunakannya?" ucap Xiaoyan. Teknik Qi aneh ini memang bisa berkembang, tetapi resikonya sangat tinggi, Yalau berseru setelah terdiam cukup lama. Melihat ekspresi wajah Yalau, Xiaoyan perlahan menarik tangannya kembali dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Yalau tersenyum getir. "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang yang berlatih teknik Qi ini atau mendengar tentang orang yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, aku tidak tahu seberapa tinggi resikonya. Namun, dengan pengalamanku dan setelah melihat kesulitan teknik ini, aku akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%, ucap Yalau. 20%? Serendah itu? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menegang. Yalau menghela nafas dan mengangguk. "Aku khawatir akan serendah itu," ucap Yalau. Sambil tersenyum getir dan memijat dahinya, Xiaoyan masih enggan melepaskan kesempatan untuk mempelajari teknik Qi yang terus berkembang. Godaan untuk teknik Qi yang dapat berkembang menjadi teknik Qi tingkat surga terlalu besar. "Guru, bisakah kau memberiku gambaran umum tentang teknik Qi ini?" ucap Xiaoyan. Yalau menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat. "Persyaratan teknik Qi ini untuk berevolusi terkait dengan api surgawi yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya," ucap Yalau. Mata Xiaoyan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan seksama. "Baiklah, aku memperoleh teknik Dao ini secara tidak sengaja. Teknik Qi ini awalnya tidak memiliki nama, namun aku memberinya nama sebagai mantra api," ucap Yalau. Berbicara sampai di sini, Yalau mencoba menyembunyikan ekspresi campur aduk di wajahnya. Tampaknya proses untuk memperoleh teknik Dao Qi ini tidak semudah yang dia katakan sebelumnya. Mantra api memang bisa berevolusi, tetapi salah satu persyaratannya adalah ia membutuhkan api surgawi sebagai bahan mentah. Setiap kali berevolusi, ia harus menelan satu jenis api surgawi. Suara Yalau menjadi agak kasar. "Kamu perlu tahu bahwa api surgawi adalah salah satu bentuk energi paling ganas di dunia ini. Bahkan jika kamu menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu akan mampu menelannya. Dulu ketika aku menemukan api dingin tulang ini, aku hampir terbakar hidup-hidup hingga tak bersisa olehnya." Bagian yang paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Satu api surgawi dapat menempatkan seorang doang di jurang antara hidup dan mati. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya, ucap Yalau. Melihat ekspresi Yalau yang tak terduga, Xiaoyan juga ketakutan setengah mati. Menelan api surgawi untuk berevolusi? Kau bahkan tidak yakin apakah kau akan mampu melahap api itu atau api itu akan melahapmu. Pencipta metode Qi ini pasti orang gila, ucap Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun teknik ini sangat berbahaya, aku tidak meragukan potensinya. Jika benar-benar dikuasai di benua Dao Qi, kecuali beberapa yang tidak biasa, tidak ada orang lain yang bisa menandingimu, ucap Yalau dan mendesah. Xiaoyan mengangguk, sedikit kagum dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang dosen tidak akan berani meremehkan orang itu. Tentu saja, itu hanya jika orang itu tidak terlebih dahulu dilahap oleh api surgawi. Menatap Xiaoyan, Yalau ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya?" ucap Yalau. Xiaoyan sedikit menggigil dalam hati.